Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak pada bahan pangan, khususnya dengan dua metode, yaitu metode Gerber dan metode Babcock. Nah, metode ini sering digunakan pada produk pangan, khususnya pada produk susu. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu lemak. Lemak merupakan salah satu komponen utama yang terdapat dalam bahan pangan. Lemak tersusun dari molekul trigliserida, yaitu satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, lemak bersifat non-polar, yaitu tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut non-polar seperti di ether dan enheksana. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan juga sebagai parameter mutu, yaitu sebagai penentuan dari suatu organoleptik seperti tekstur dan juga rasa dari suatu produk. Nah, oleh karena itu diperlukan penentuan kadar asam lemak untuk menentukan suatu mutu dan gizi dari suatu bahan pangan. Beberapa metode penentuan kadar asam lemak yang biasa digunakan yaitu metode Goldfish, lalu ada metode Mongeau-Meyer, habis itu ada metode Foliage, ada metode Babcock, dan metode Gerber. Namun pada kali ini kita akan fokus membahas pada dua metode, yaitu metode Babcock dan metode Gerber, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Metode Gerber merupakan metode penentuan kadar lemak yang biasanya digunakan pada dairy product atau produk berbahan basis susu. Nah, metode ini pertama kali dikenakan oleh Dr. Nicolaus Gerber pada tahun 1892 sampai 1895 dengan prinsip menggunakan asam sulfat dengan alat butirometer. Nah, biasanya metode ini tuh sering digunakan atau umum digunakan oleh masyarakat Eropa. Prinsip dari metode Gerber ini untuk memisahkan lemak dari komponen susu lainnya dengan menggunakan asam sulfat pekat dan juga amil alkohol. Nah, fungsi dari asam sulfat pekat ini untuk melarutkan protein dan komponen non lemak hingga lemak terbebas dari matriks susu. Nah, sedangkan amil alkohol ini berfungsi untuk memperjelas batas lapisan lemak. Dan metode Gerber ini digunakan alat yang bernama butirometer, yaitu tabung dengan skala khusus yang digunakan sebagai wadah reaksi dan juga sebagai tempat pemisahan lemak. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu pertama-tama asam sulfat dimasukkan ke dalam tabung butirometer. Selanjutnya sampel susu dan juga amil alkohol dimasukkan ke dalam tabung yang berisi asam sulfat tersebut. Lalu kedua campuran tersebut dikocok hingga homogen sehingga protein terlarut dan juga lemaknya terbebas dari emulsi susu. Selanjutnya dilakukan proses sentrifugasi yang berfungsi untuk memisahkan lemak yang memiliki massa jenis yang lebih rendah, sehingga massa lemak tersebut akan berkumpul pada leher tabung dan juga terakhir volume dari lapisan asam lemak yang terbentuk pada leher tabung dibaca menggunakan skala alat dan dinyatakan sebagai persentase dari kadar asam lemak. Nah, fungsi dari metode ini adalah untuk menentukan kadar lemak dalam susu dan produk olahan secara cepat dan juga akurat. Metode ini banyak digunakan untuk pengendalian mutu, standarisasi produk, dan juga memastikan kualitas susu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikutnya ada metode Babcock. Untuk pengertian metode Babcock sendiri yaitu untuk menentukan kadar lemak dari suatu bahan olahan seperti susu, yogurt, dan lain-lain. Dan cara kerjanya sendiri yaitu untuk mengukur suatu volume dari produk sebelumnya yang telah dipisahkan kadar lemaknya. Dan berikutnya ada prinsip dari metode Babcock, yang dimana prinsipnya itu memisahkan komponen lemak dengan menggunakan asam sulfat atau H2SO pekat dan sentrifugasi. Dan hasil yang telah dipisah akan mengendap di atas botol Babcock sehingga volumenya dapat diukur dan dapat ditentukan kadar suatu lemak dari sampel tersebut. Selanjutnya masuk ke mekanisme kerja, di mana mekanisme kerja ini terdiri dari 3 langkah utama. Yaitu langkah pertama destruksi, di mana sampel dicampur dengan asam sulfat pekat lalu dikocok, lalu masuk ke tahap kedua yaitu pemisahan, di
di mana botol disentrifugasi, habis itu ditambah air panas beberapa kali agar lemak naik ke leher botol, lalu disentrifugasi kembali. Lalu berikut yang ketiga itu pengukuran, di mana botol direndam dengan air hangat pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius selama 3 menit. Lalu volume lemak dibaca pada skala meniskus. Lalu masuk ke fungsi dan perlakuan. Pertama itu fungsi asam sulfat pekat pada langkah pertama, yaitu untuk merusak emulsi lemak dan melarutkan protein karbohidrat agar lemak bebas terpisah. Lalu masuk ke fungsi sentrifugasi pada langkah kedua, yaitu untuk mempercepat pemisahan lemak dari cairan lain berdasarkan berat jenis. Lalu fungsi air panas pada langkah kedua juga, yaitu untuk mendorong lemak naik ke leher botol yang berskala. Lalu yang terakhir itu fungsi air hangat dengan suhu 55 sampai 60 derajat Celcius pada langkah terakhir, yaitu untuk menjaga lemak tetap cair agar volume stabil saat dibaca. Jadi, kesimpulannya, metode Gerber dan Babcock merupakan metode analisis volumetrik yang memiliki prinsip kerja yang serupa, yaitu memisahkan komponen yang akan diukur melalui perlakuan kimia dan sentrifugasi. Metode Gerber umumnya memberikan hasil yang lebih cepat, jelas, dan teliti karena adanya penambahan amil alkohol yang membantu proses pemisahan. Sementara itu, metode Babcock memiliki prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah, tetapi ketelitiannya relatif lebih rendah. Pemilihan metode bergantung pada tujuan analisis, tingkat ketelitian yang dibutuhkan, serta ketersediaan alat dan bahan. Begitulah penjelasan mengenai analisis penentuan kadar lemak dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.